apa saja sih sebenarnya resiko terberat di Akulaku, sehingga teman-teman bisa mempersiapkan diri dan teman-teman bisa menghadapi segala teror, segala penagihan dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman saat ini masih ada tanggungan atau tunggakan ataupun tagihan di Akulaku yang menyebabkan teman-teman telat bayar di Akulaku atau gagal bayar di Akulaku, yang pertama, jika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di Akulaku, pasti ada konsekuensinya, yaitu denda ya teman-teman, baik produk pinjaman paylater ataupun pinjaman tunai, yaitu seperti dana cicil. Kemudian pinjaman tunai itu tetap akan ada bunganya teman-teman ya. Jadi teman-teman misal di awal itu teman-teman pakai aplikasi Akulaku, misalkan teman-teman Akulaku paylater. Jadi untuk cicilannya itu kan ada yang bunganya 0% ya teman-teman. Nah, itu teman-teman tetap akan dikenakan denda jika teman-teman terlambat membayarnya. Itu sudah pasti ada dan ada nilai maksimumnya. Jadi jika teman-teman itu mungkin hutangnya 2 juta, jadi 20 juta itu enggak ya teman-teman, tapi maksimal itu menjadi 4 juta, jadi 100% dari pokok pinjaman. Nah, untuk masalah denda, jadi teman-teman ada perhitungannya sendiri-sendiri ya teman-teman. Ketika teman-teman itu sedang galbay, dimana telat bayar atau gagal bayar paylater ataupun dana cicil ataupun dana tunai, biasanya jadi intinya denda itu sudah pasti ada. Tapi di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah nggak bakal denda teman-teman itu berkali-kali lipat ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kemudian yang kedua, teman-teman akan masuk ke daftar hitam Akulaku. Jadi maksudnya daftar hitam itu apa sih? Jadi itu seakan-akan jika teman-teman itu misalkan mempunyai atau membeli sebuah barang di Akulaku, banyak produknya paylater, terus teman-teman itu ada pinjamannya atau dana cicil, maka teman-teman nggak bisa mengajukan misalkan pembelian barang dan lain sebagainya kalau daftar hitam. Terus kemudian kalau BI checking juga teman-teman nanti akan bermasalah, dimana nanti ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar selama 90 hari itu akan masuk ke daftar hitam atau di blacklist oleh BI checking atau Slick OJK. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harapan saya dengan menonton video ini, teman-teman yang galbay di Akulaku, ketika teman-teman diberikan ancaman atau diberikan informasi seperti ini, maka teman-teman sudah tidak akan takut lagi ke depannya. Ada beberapa hal atau kasus ya teman-teman, di mana nasabah itu di email atau di WA serta di telepon dan ditakut-takuti dengan pasal 378 KUHP dan 372 KUHP, yaitu pasal penipuan dan penggelapan. Nah, ketika mendengar hal tersebut itu akan ketakutan karena kita agak awam ya dengan pasal-pasal hukum seperti ini. Ya entah mereka mengecek sendiri apa enggak, pasal 378 dan pasal 372 ini isinya apa, tapi yang jelas ini bukan merupakan hal yang harus teman-teman khawatirkan. Kenapa? Karena pinjol itu kan urusannya perdata ya teman-teman, bukan pidana. Kalaupun di sini ada penipuan dan penggelapan, itu kan masuknya ranahnya pidana sebagai template atau format yang disampaikan oleh pinjol untuk menakuti teman-teman yang gagal bayar dan telat bayar di aplikasi Akulaku. Karena itu pasti nggak bakal kejadian ya teman-teman. Intinya ketika teman-teman galbay berapapun atau hutang berapapun, teman-teman nggak bisa bayar, ya nggak akan kena pidana ya teman-teman. Karena intinya ketika teman-teman galbay berapapun, hutang berapapun, dan teman-teman nggak bisa bayar, teman-teman nggak akan kena di pidana ya, nggak masuk, karena penggelapan juga bukan masuk ke ranah pencurian ataupun penipuan. Nah, beda ceritanya ketika teman-teman itu menghack aplikasi Akulaku, terus teman-teman mengambil uangnya, terus kalian nggak bisa bayar, ya itu kan masuknya pidana ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngikutin istilahnya alur ya atau SOP yang berlaku, ya ini nggak bakal kena pasal penipuan. Biasanya para DC atau debt collector ini mempelesetkan arti ya teman-teman. Jika teman-teman tidak bisa bayar sesuai dengan kesepakatan, yang menganggapnya ini teman-teman kenapa pasal penipuan, padahal kan enggak ya teman-teman, karena memang itu kita tidak benar-benar kita tidak mempunyai uang
Kalau teman-teman nggak ada uang, kan itu bukan berarti teman-teman niatnya kabur, bukan teman-teman itu niatnya nipu dan tidak membayar. Tapi kan memang kondisi pada saat ini itu kan sedang tidak memungkinkan ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu di video kali ini. Mudah-mudahan informasi ini dapat mencerahkan teman-teman yang saat ini sedang galbay di Akulaku dan pinjaman online lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.